Mimpi Enrique untuk berikan gelar pertama untuk Spanyol harus sirna. Meskipun sempat tundukkan jawara Eropa, Italia, di final ia takluk dari Didier Deschamps. Lalu taktik apa yang digunakan Deschamps untuk meredam position football ala Enrique? Bagaimana juga taktik serangan efektif Deschamps yang minim possession? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Spanyol bermain dengan formasi andalan 4-3-3. Beberapa perubahan terlihat dalam susunan pemain. Eric Garcia masuk menggantikan Pau Torres di belakang, sementara di tengah Rodri bermain menggantikan Koke. Prancis tetap mempertahankan formasi 3-4-1-2. Beberapa perubahan pun tampak terlihat dalam komposisi line up. Kimpembe dipasang menggantikan Lucas Hernandez, sementara di tengah Tchouaméni menggantikan Rabiot yang positif COVID. Meskipun tidak dominan, beberapa kali kedua tim tampak bermain dengan high pressing. Penyerang dan gelandang terlihat mengejar bola saat mulai dikuasai lawan. Yang menarik adalah respon dari kedua pelatih terhadap high pressing ini. Enrique lebih memilih keluar dari perangkap high pressing dengan build-up yang bertahap dan umpan-umpan pendek. Kunci build-up ala Enrique ada pada sang false nine Mikel Oyarzabal. Ia kerap bermain sangat dalam menarik bek tengah mengikutinya. Akibatnya struktur pertahanan Prancis pun terbuka. Misalnya pada cuplikan ini, Oyarzabal membawa Varane ke lini tengah. Spanyol pun mampu keluar dari pressing tinggi Prancis. Sebaliknya, Deschamps menerapkan kebalikannya. Ia lebih memilih melakukan build-up praktis dengan umpan-umpan panjang. Saat Spanyol melakukan high pressing, bola akan diumpankan langsung ke depan atau ke sayap. Buktinya pada cuplikan ini, Hugo Lloris lebih memilih melakukan umpan jauh ke Benzema. Selain itu, kontradiksi taktik saat bertahan pun terlihat saat bola sudah di area sendiri. Pavard dan Theo akan berdiri sejajar dengan 3 bek tengah membentuk formasi 5 bek. Sementara Enrique tetap dengan 4 bek meskipun terlihat sudah menyiapkan taktik 5 bek. Itu terlihat saat satu kali di babak pertama, Ferran Torres bermain lebih dalam untuk melengkapi formasi 5 bek. Lalu mengapa sepanjang laga Spanyol dominan dengan 4 bek? Jawabannya kembali pada apa yang sudah dibahas sebelumnya. Permainan praktis Prancis membuat mereka tidak lama dalam melakukan penguasaan bola. Bola selalu segera diberikan pada pemain di depan. Dampaknya, Theo dan Pavard sangat jarang berada sejajar di dekat kotak penalti lawan, sehingga kondisi 5 versus 4 tidak terjadi. Otomatis, Spanyol pun tak perlu mengubah formasi menjadi 5 bek. Sebaliknya, Enrique, mantan pelatih Barcelona, bermain dengan penguasaan bola yang tinggi. Pada laga ini, Spanyol unggul 64% penguasaan bola berbanding 36% milik Prancis. Meskipun jomplang dalam penguasaan bola, Prancis tetap mampu menerobos pertahanan Spanyol. Serangan-serangan cepat Prancis mampu merepotkan pertahanan lawan. Itu didukung oleh permainan melebar dan kecepatan dari Benzema dan Mbappe. Yang unik, kedua penyerang ini tidak ada yang bermain di tengah, tetapi keduanya bermain melebar. Padahal biasanya salah satu dari dua penyerang akan bertahan di tengah berperan sebagai pemantul atau penahan bola. Namun hal tersebut kali ini tidak terjadi. Justru Mbappe melebar ke kanan, Benzema melebar ke kiri. Situasi ini membuat Griezmann dan Theo yang merapat ke tengah. Misalnya pada gambar ini. Atau kedua pemain tersebut melebar di sisi yang sama, dengan Griezmann dan Theo yang merapat ke tengah. Misalnya pada cuplikan ini. Bukannya lari ke tengah, Benzema malah melebar ke kiri bersama Mbappe.
Sementara di tengah akan diisi oleh Griezmann dan Theo. Nah, fleksibilitas posisi inilah yang merepotkan Spanyol sepanjang laga. Gol kemenangan Prancis menimbulkan kontroversi karena dianggap offside sehingga gol tidak sah. Penonton pun berharap pada VAR untuk mereviewnya dan membatalkan gol tersebut. Namun, kenyataan berkata sebaliknya. Lalu bagaimana sebenarnya aturan terbaru dari offside ini? Setiap beberapa tahun sekali, FIFA selalu memperbaiki aturan sepak bola bila dirasa perlu, termasuk aturan terbaru tentang offside. Jadi, di salah satu aturan offside disebutkan bahwa pemain dalam posisi offside mendapatkan keuntungan ketika dua hal terjadi. Pertama, menerima bola dari pantulan tiang gawang, mistar gawang, atau lawan. Kedua, menerima bola dari tindakan penyelamatan yang disengaja lawan. Nah, dalam kasus gol Mbappe, Eric Garcia dianggap melakukan tindakan yang kedua. Sentuhan tipis Garcia pada bola dianggap tindakan sengaja yang ia lakukan untuk menghentikan bola. Sehingga wasit menganggap Mbappe mendapatkan bola bukan dari Theo tetapi dari Garcia. Penafsiran wasit tersebut membuat Mbappe tidak offside dan gol pun disahkan. Oke sobat semua, dapat disimpulkan bahwa permainan possession yang digunakan Enrique tak mampu membuat Spanyol unggul dalam gol dari Prancis. Sebaliknya, Deschamps yang bermain lebih praktis mampu menang meskipun dengan sebuah kontroversi. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.